Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Kristiara Putri dengan NIM 13121000018. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan rangkuman materi hukum acara pidana yang sudah saya rangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13, yaitu hukum acara pidana membicarakan tentang bagaimana prosedur penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Hukum acara pidana melindungi individu agar penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya yang dilakukan melalui lembaga hukum. Sifat hukum acara pidana sendiri haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik anasir orang yang dituntut maupun kepentingan masyarakat. Hukum acara pidana juga memiliki sistem, yaitu yang pertama ada sistem inquisitor, yang dimana dalam pemeriksaan si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan bersalah dari tersangka dan kemudian dicatat di dalam berkas. Yang kedua ada sistem accusatoire. Sistem ini menunjukkan bahwa seorang tersangka yang diperiksa bukan menjadi objek, tetapi sebagai subjek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum, yang dimana setiap orang dapat menghadirinya. Selanjutnya ada pula asas-asas dalam hukum acara pidana, yaitu asas legalitas, asas oportunitas, asas hak asasi manusia, asas praduga bersalah, asas peradilan bebas, asas terbuka untuk umum, asas peradilan dilaksanakan secara objektif, asas hadirnya terdakwa, dan yang terakhir ada asas tiada hukuman tanpa kesalahan atau Grindstrafzonderschuld. Lalu, tujuan hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari atau mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat diadakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan. Dalam hukum acara pidana, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan Peradilan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA atau Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK atau Mahkamah Konstitusi. Dalam hukum acara pidana ada pula yang disebut kompetensi absolut, yaitu terkait dengan kewenangan peradilan apa berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan kompetensi relatif yang pembahasannya ini fokus terkait dengan pengadilan mana. Lalu, badan peradilan mempunyai tugas pokok, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik untuk perkara pidana maupun perdata. Lalu, kekuasaan kehakiman juga memiliki tugas pokok, yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pra-peradilan adalah wewenang tunggal dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang satu, sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang kedua sah atau tidaknya penyitaan, yang ketiga sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, yang keempat sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, yang kelima permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atas kuasa perkaranya yang tidak diajukan ke pengadilan. Perkara permohonan pra-peradilan dapat saja gugur bila perkara diputus setelah lebih dari 7 hari. Selanjutnya, permohonan pra-peradilan belum putus, sedangkan perkara pidananya telah diajukan ke pengadilan. Putusan pra-peradilan berbentuk penetapan dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi kecuali putusan pra-peradilan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, tujuan diadakannya lembaga pra-peradilan sendiri adalah yang pertama, agar terdapat kecermatan dan ketelitian dari petugas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, bagi tersangka atau terdakwa, ini merupakan suatu perlindungan dan upaya yang dapat ditempuh jika dalam pemeriksaan pendahuluan terjadi hal-hal yang dianggap merugikan dirinya. Yang ketiga, bagi penyidik atau penuntut umum, menghentikan penyidikan atau penuntutan ada suatu kesempatan untuk meminta pengesahan atas tindakannya sehingga ia tidak dituntut karenanya. Dalam hukum acara pidana, adapun ketentuan surat panggilan yang sah, yaitu satu, panggilan disampaikan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya. Jika tidak diketahui alamat kediamannya, maka disampaikan di alamat terakhir. Yang kedua, apabila terdakwa tidak ada di kediaman terakhir, surat tersebut disampaikan melalui kepala desa setempat. Yang ketiga, jika terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka surat tersebut disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara. Yang keempat, penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan. Yang kelima, apabila alamat kediaman terakhir terdakwa tidak diketahui, surat ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung peradilan negeri yang berwenang mengadilinya. Lalu, dalam hukum acara pidana, jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan yang terakhir ada keterangan terdakwa. Pihak yang berhak mengajukan alat bukti atau barang bukti ini menurut hukum adalah penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya. Adapun beberapa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu yang pertama ada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan berdasarkan alasan rasional. Yang kedua, sistem pembuktian berdasarkan hukum positif, dan yang terakhir, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sekiranya segitu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.